Hakikatul Wahyi, halaman 12 dan halaman 13. Sebabnya adalah kegunaan akal yang telah dianugerahkan kepada manusia itu hanya sebatas tingkatan untuk mengambil kesimpulan. Setelah merenungkan tatanannya yang pasti dan paripurna bahwa alam yang merupakan kumpulan berbagai hakikat dan penuh hikmah, ini perlu memiliki pencipta. Akan tetapi, bukanlah kewenangan akan untuk memberi keputusan bahwa pencipta itu benar-benar ada. Tapi jelaslah bahwa meskipun pengetahuan manusia mampu mencapai kadar bahwa pada hakikatnya pencipta itu ada hanya dengan merasakan perlunya, keberadaan sang pencipta tidaklah bisa dikatakan sebagai marifat yang sempurna karena preposisi pernyataan yang menyatakan bahwa hendaknya mesti ada satu pencipta yang menciptakan alam semesta benar-benar berbeda dengan preposisi yang menyatakan bahwa Tuhan yang diakui keberadaannya itu pada hakikatnya memang ada maujud. Oleh karena itu untuk menyempurnakan perjalanan ruhaninya dan menyempurnakan tuntutan fitrati yang tertanam dalam tabiatnya, para pencari kebenaran memerlukan tidak hanya kekuatan nalar semata akal, tetapi juga kekuatan rohani guna meraih marifat yang sempurna, sehingga jika kekuatan digunakan secara sempurna dan tidak ada penghalang di tengahnya, ruhani itu dapat memperlihatkan wajah sang kekasih hakiki Tuhan dengan jelas, dan itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan akal. Jadi, sesungguhnya Tuhan yang maha mulia lagi maha penyayang menganugerahkan dua macam potensi atau daya ke dalam fitrat manusia untuk meraih marifat yang sempurna, sebagaimana Dia telah menjadikan fitrat manusia lapar dan dahaga untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentangnya. Pertama adalah daya nalar, yang sumbernya otak, dan yang kedua adalah daya ruhani yang sumbernya adalah hati yang kemurniannya bergantung pada kemurnian hati itu. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh daya nalar secara sempurna dapat dicapai oleh kekuatan ruhani dan dalam kekuatan rohani hanya terdapat daya untuk menyerap yaitu menciptakan kemurnian, sehingga mampu memantulkan karunia dari sang pemilik segala karunia. Jadi kesiapan dan ketiadaan hijab merupakan syarat mutlak bagi mereka, sehingga mereka akan dapat meraih karunia pengenalan yang sempurna dari Allah Ta'ala dan marifatnya. Catatan kaki dalam buku ini, kata marifat lebih banyak berarti pengetahuan atau pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas pernyataan alam semesta yang paripurna ini pasti ada penciptanya, melainkan dapat mencapai kemuliaan hingga bermuklamat dan bermoktabah secara sempurna dengan sang pencipta tersebut, dan karena telah melihat tanda-tanda kekuasaannya yang agung, mereka mampu memandang wajah Tuhan tanpa perantara dan menyaksikannya dengan mata keyakinan bahwa hakikatnya sang pencipta itu ada. Akan tetapi, selama kebanyakan manusia belum terbebas dari berbagai hijab tabir dan masih memiliki kecintaan akan dunia serta ketamakan terhadapnya, masih sombong dan angkun, tinggi hati, ria, memuji diri sendiri, dan berbagai akhlak rendah lainnya seperti malas, sengaja tidak patuh memenuhi hak-hak alam serta hak-hak hambanya, sengaja menyimpang dari aturan-aturan kebenaran, keteguhan, keikhlasan, serta kesetiaan, serta sengaja memutuskan hubungan dengan Allah. Tidak mungkin bagi mereka untuk dianugerahi karunia, mu'lama, dan muktabah ilahiyat, disebabkan oleh bermacam-macam hijab, penutup, penghalang, dan hawa nafsu keserakahan. Menjadi sangat tidak mungkin bagi fitrat-fitrat itu untuk dianugerahi karunia mu'lama dan muktabah ilahiyat yang di dalamnya mengandung bagian cahaya-cahaya kemabulan. Catatan kaki, hendaklah diingat bahwa hasrat-hasrat jasmaniat dan syahwat terdapat juga dalam diri para nabi dan rasul. Perbedaannya adalah demi untuk meraih keridlaan Allah Ta'ala. Orang-orang suci ini telah lebih dahulu bebas dari hasrat-hasrat jasmaniat dan dorongan hawa nafsu. Mereka menyembelih jiwa-jiwa mereka di hadapan Allah, dan apapun yang mereka korbankan di jalan Allah akan dikembalikan kepada mereka sebagai anugerah. Segala macam keadaan menimpa mereka tetapi mereka tidak menjadi lemah dan tidak pula lelah.
Adapun orang-orang yang tidak menyembelih jiwa-jiwa mereka di jalan Allah, hawa nafsu mereka menjadi penghalang bagi mereka. Pada akhirnya mereka akan mati dalam kotoran layaknya ulat-ulat yang menjijikan. Jadi, perumpamaan mereka, orang-orang yang tidak mengorbankan diri di jalan Allah, dan para hamba Allah yang suci, itu seperti sipir penjaga penjara dan para tahanan. Mereka tinggal di tempat yang sama, tapi tidak bisa dikatakan bahwa sipir sama dengan tahanan. Memang pemberi anugerah abadi Allah yang tidak ingin menyia-nyiakan fitrat manusia, telah meletakkan sunnahnya pada mayoritas manusia seperti benih yang ditabur. Sehingga, terkadang mereka melihat mimpi yang benar ru'ya'an agar mereka dapat mengetahui bahwa suatu jalan kemajuan terbuka bagi mereka untuk melangkah. Akan tetapi, ruqyah dan wahyu yang mereka